Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat-Jumat yang lalu kita sudah membahas beberapa penyebab hati menjadi keras berkarat sehingga susah untuk menyerap dakwah, nasihat, wejangan, pepatah, tausiah mental. Akibatnya imannya menurun drastis, berat untuk melakukan ibadah, semangat untuk berbuat maksiat. Salah satu penyebabnya adalah hubbud dunya, cinta dunia, sampai seluruh waktunya, pikirannya, perasaannya, potensi yang dimilikinya, tenaganya habis untuk mencari dunia. Lalailah dia dari akhirat, lalailah dia dari ibadah, lalai dari sholat, lalai dari zikrullah, lalai dari amal soleh. Ini yang Allah wanti-wanti kepada orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari ibadah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, siapa yang terlalaikan oleh hartanya dari ibadahnya, maka dia pasti rugi. Di mana letak kerugian orang yang mengejar dunia? Banyak. Pertama, dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Allah berfirman dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar." Kata Allah, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan. Sedikit pun mereka tidak dirugikan. Tapi merekalah orang-orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, batal kebaikan pahala dari ibadah yang mereka lakukan
wa batilum ma kanu ya'malun, batillah semua amal yang pernah mereka lakukan. Kenapa kebaikan-kebaikannya juga batal? Karena kebaikan yang dilakukan oleh pemburu dunia dilakukan ala kadarnya. Kalau ada sisa waktu ibadah, kalau nggak ada sisa waktu ya nggak ibadah. Kalau toh mereka ibadah asal-asalan ala kadarnya, tidak berkualitas, akhirnya ditolak. Makanya orang yang memperbanyak harta di dunia, sedikit ibadahnya, sedikit amal solehnya. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau bersabda, innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak hartanya di dunia, mereka lah orang-orang yang sedikit sekali kebaikannya di akhirat. Lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, pahalanya, ibadahnya. Pas ditimbang, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang ringan, enteng timbangan kebaikannya, lebih banyak dosanya, lebih berat ke dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Inilah kerugian yang pertama, dia pasti binasa di akhirat. Kedua, kerugian kedua, kalau toh dia ibadah, ibadahnya nggak fokus, nggak bisa khusyuk, nggak bisa konsentrasi, ingatannya selalu berpikir masalah dunia, sampai dunia ke bawah dalam mimpinya, dalam sholatnya. Dan ini sengaja oleh Allah Azza wa Jalla pikirannya dicerai-beraikan sebagai hukuman atas orang ini karena terlalu mengejar dunia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu amrahu, wa ja'ala al-faqra baina aynayhi, wa ma ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, dia mengabaikan akhirat, melulu dunia, maka Allah cerai-beraikan seluruh urusannya dan pikirannya. Ingat ke masalah itu, ingin ke masalah ini, ingat kepada masalah-masalah lain. Selalu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak fokus. Ibadah pun membawa urusan dunia ke dalamnya. Dalam sholat ingat dunia. Dalam berzikir ingat dunia. Ketika berdoa yang diminta hanya dunia. Maka dunia akan membuat pikirannya tercerai-berai terus. Wa ja'alal faqra baina aini. Allah jadikan kefakiran, kemiskinan selalu terbayang di pelupuk matanya. Takut fakir, takut miskin, takut hartanya berkurang, takut mengalami kerugian dan seterusnya. Wa ma ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Para dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan untuknya. Bercerai-berai. Akibatnya lelah pikiran, lelah perasaan, lelah fisik. Juga muncul keresahan, kegelisahan, kekhawatiran yang tak pernah hilang dari dirinya. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Orang yang memburu dunia, mencintai dunia, tidak akan lepas 3 hal dari dirinya. Pertama, hammun lazimun, keresahan yang selalu melekat dalam hatinya. Wa ta'bun daimun, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Itulah orang-orang yang memburu dunia, kasihan. Secara zahir seperti kelihatan senang, banyak uang, banyak harta, banyak kekayaan, banyak kekuasaan. Zahirnya kelihatan senang, batinnya stres, pikirannya mengalami depresi, tidak tenang, tidak nyaman dalam hidupnya. Ini beberapa kerugian di dalam kehidupan dunia. Belum lagi itu merusak agamanya. Pertama, dia nggak akan peduli lagi kepada agama, nggak mempedulikan lagi untuk belajar memahami agama. Waktunya habis untuk dunia.
Jadi nggak paham, dia bodoh tentang agamanya. Yang keduanya muncul kebencian kepada agama dan orang-orang yang loyal kepada agama. Kenapa? Karena agama dan orang-orang yang komitmen kepada agama itu dianggap selalu usil, nyindir. Ini dilarang, itu dilarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Akhirnya merasa terusik, merasa dirinya tersindir, akhirnya nggak suka, akhirnya muncul benci. Dan ini merupakan indikator yang nyata dari rusaknya agama orang itu. Makanya pantas apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kata beliau, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala malihi wa syarafihi ali dinihi." 2 ekor serigala yang lapar, yang dilepas kepada seekor kambing, tidak lebih berbahaya dibanding keserakahan orang terhadap dunia dan kekuasaan yang akan merusak agamanya. Bayangkan, kalau ada seekor kambing diburu oleh 2 serigala yang lapar, pasti rusak itu kambing. Habis dimakan, habis diterkam. Gak akan ada yang tersisa walaupun tulang belulangnya. Bahayanya luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, lebih berbahaya lagi keserakahan seorang kepada harta terhadap agama akan lebih rusak. Kalau serigala yang lapar sangat berbahaya bagi seekor kambing, ternyata keserakahan orang terhadap dunia lebih berbahaya terhadap agamanya. Agamanya akan rusak, lebih rusak daripada seekor kambing yang diburu oleh 2 ekor serigala yang lapar. Kenapa? Karena tadi dia mengabaikan ibadah. Kalau tuh ada sisa waktu untuk ibadah ala kadarnya. Dan kebanyakan orang yang tergiur dengan kehidupan dunia, kekuasaan, bisa melahirkan ketidaksukaan kepada agama dan orang-orang yang menyebarkannya. Karena bagaimanapun orang yang menyebarkan agama akan mengingatkan. Mengingatkan apa? Jangan melakukan riba, haram. Azabnya dahsyat luar biasa. Pelaku riba yang notabene adalah pemburu dunia akan tersinggung. Jangan mabuk, jangan judi, jangan korupsi. Pelaku semuanya itu akan tersinggung. Jangan bergaul secara bebas laki dan perempuan. Orang yang melanggar itu akan tersinggung. Akhirnya mencap orang yang menyebarkan agama ini, orang-orang yang usil kepada urusan orang lain. Akhirnya ketidaksukaan muncul. Akhirnya kebencian terhadap agama dan para pelaku agama ini muncul. Dan ini sangat berbahaya bagi agama dia sendiri, terutama di akhirat nanti. Makanya pantas apabila Allah menyatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar." Orang yang menginginkan dunia dan kemewahannya kami beri. Gak akan dirugikan sedikit pun. Tapi di akhirat dia gak akan memperoleh apa-apa kecuali azab neraka. Maka pantas apabila Allah wanti-wanti, hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu melalaikan kamu dari ibadah, dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia rugi. Kerugiannya di dunia. Berupa apa? Kelelahan, keresahan, ketidakpuasan, takut dirinya fakir dan miskin, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Di akhirat dia nggak memperoleh apa-apa kecuali hisab yang berat yang berakhir dengan azab neraka yang sangat pedih. Inilah bahaya dari mencintai dunia dalam kehidupan ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu efek dari kekayaan yang dikuasai adalah munculnya rasa sombong, rasa takabur. Sampai berani melanggar batasan-batasan yang Allah tetapkan. Yang Allah larang dilanggar, yang Allah wajibkan diabaikan. Itulah karakter manusia. Allah yang menerangkan hal itu dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu layatwa. Pasti. Ini pasti. Karena Allah menyatakan demikian dengan memakai penekanan. Adanya huruf inna. Dalam bahasa Arab disebut huruf taukid. Huruf yang menekankan. Innal insana. Maka inna itu diartikan sesungguhnya. Sungguh benar-benar. Innal insana. Sesungguhnya manusia. Layatwa. Ada huruf lam taukid. La. Dengan dibaca pendek. Layatwa. Pasti. Benar-benar yatwa. Yatwa itu melanggar. Melanggar batas-batas syariat. Melampaui batas-batas aturan yang Allah tetapkan. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena melihat dirinya kaya. Dirinya berkecukupan, malah berlebih dengan kelebihan yang berlimpah. Kemudian dari hal ini muncul ketakaburan, kesombongan karena dirinya merasa lebih dari kebanyakan orang. Dia kaya, dia berkuasa. Orang lain semua berada di bawahnya. Lahirnya ketakaburan, kesombongan ini yang menghalangi dia dari surga. Iblis aja dulu ada di surga, diusir karena kesombongan. Kata Allah, keluar kamu. La yambaghi laka an tatakabbara fiha. Enggak layak bagi kamu untuk takabur di dalam surga ini. Yang takabur terusir. Makanya Nabi SAW menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang sombong, yang takabur, walaupun kadar ketakaburnya hanya sekecil atom, sekecil debu, sekecil itu ada ketakabur, enggak akan masuk surga. Kalau gitu kemana? Ya neraka jahanam. Allah menyatakan, Alaysa jahannam mathwal lil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempat yang layak bagi orang-orang yang takabur? Ketika Allah menerangkan tentang ahli neraka, wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal, ini ada golongan kiri. Siapa golongan kiri ini? Fi samumi wa hamim. Wa dhillim yahmum la barid wala karim. Orang golongan kiri itu berada dalam hamim dan samum. Hamim itu air yang sangat panas, yang suhu panasnya puncak. Apabila air itu saking panasnya diteteskan ke atas kepala, ubun-ubun, tembus terus sampai ke dalam, menghancur luluhkan seluruh bagian dalam tubuh, lalu netes lagi ke bawah. Bisa tembus itu tubuh orang dengan air itu. Fi hamimin wa samum. Samum itu angin yang sangat panas. Wa dhillim yahmum, dan naungan dari awan yang sangat panas. Tiga hal ini yang di dunia dingin, enak, sejuk, nyaman. Air, angin, naungan.
Tapi pas di neraka semuanya siksaan. Kenapa demikian? Allah Azza wa Jalla menyatakan innahum kanu, mereka itu dulu ketika mereka itu terus-menerus berada dalam kemewahan, berada dalam kesenangan dari harta dunia yang mereka miliki, mereka kuasai. Coba pikiran orang yang memburu dunia, kalau dunia, harta, kekuasaan sudah di tangan, seluruh kebutuhan pokok dirinya, keluarganya, anak istrinya, saudaranya sudah terpenuhi. Kemudian uang masih banyak berlimpah. Untuk apa lagi itu digunakan? Kalau bukan untuk bersenang-senang sekalipun dalam bentuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak uang, stres, depresi karena banyak masalah. Lari ke narkoba, lari ke mabuk-nabukan, lari ke perzinahan, ke prostitusi. Makanya lihat orang-orang yang terjerumus ke dalam hal-hal itu, terjerumus ke dalam narkoba, mabuk-mabukan, prostitusi, rata-rata orang yang banyak duit, orang yang terkenal, orang yang kaya raya. Rusak agamanya di dunia, rusak juga nasib dia di akhirat nanti. Inilah bahaya dunia. Lalu apakah kita harus mengabaikan dunia? Tidak. Boleh mencari dunia, tapi jangan abaikan akhirat. Boleh kita mencari rezeki dan harus dikumpulkan sebanyak yang kita mampu dengan cara yang halal yang Allah izinkan, tapi jangan mengabaikan kewajiban kita, akhirat kita. Setelah dunia ini didapat, bagi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sebagaimana Nabi SAW lanjutan hadis itu yang tadi dikemukakan, innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah illa man atahu Allahu khaira wa nafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa khalfahu wa amila fihi khaira. Orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan sedikit kebaikannya di akhirat. Kecuali orang yang oleh Allah diberi harta yang banyak, lalu dia bagi-bagi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan dia beramal kebaikan dengan hartanya. Ini orang yang kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Kaya di dunia dengan kekayaannya, kaya di akhirat dengan kebaikan dan pahalanya. Ketika ditimbang, pahalanya jauh lebih banyak dari dosanya. Hartanya digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, sehingga menjadi tabungan di akhirat. Ketika ditimbang akan lebih berat kepada kebaikan. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Dalam ayat lain, fi jannatin aliyah, dalam surga-surga yang tinggi. Mereka berbahagia di dalamnya. Tak ada kesedihan, tak ada keburukan, tak ada kelelahan, tak ada kejelekan apapun seperti yang mereka rasakan di dunia. Itulah apabila hartanya dimanage, diatur oleh iman yang dimilikinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mampu memprioritaskan akhirat daripada dunia. Dan ketika Allah mentakdirkan kita diberikan bagian yang cukup dari dunia, kita jadikan dunia itu sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka
التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة